Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan melaksanakan pembelajaran daring atau secara online pada mata pelajaran matematika. Pada kelas 8 semester ini, kalian akan mempelajari pada bab yang pertama, yaitu tentang pola bilangan. Pola bilangan atau pola barisan bilangan itu terdiri dari dua kata, pola barisan dan barisan bilangan. Apa sih itu pola dan apa sih itu barisan bilangan? Coba diperhatikan. Pola merupakan keteraturan sifat yang dimiliki oleh serangkaian objek tertentu. Kalian dalam kehidupan sehari-hari banyak menemukan pola tersebut. Contohnya pola di baju kalian. Setelah itu pola pada HP kalian. Untuk membuka HP biasanya kan ada pola. Setelah itu pola pada kipas angin, pola dan lain sebagainya. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari tentang pola yang kalian telah melihat pola tersebut. Sedangkan barisan bilangan itu berarti susunan bilangan yang memiliki keteraturan, di mana bilangan tersebut setiap bilangan satu dengan bilangan yang lainnya memiliki susunan bilangan yang teratur. Jadi pola barisan bilangan itu adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Jadi pola barisan bilangan atau pola bilangan itu adalah bilangan yang antara bilangan satu ke bilangan yang lainnya itu memiliki suatu pola tertentu. Dan biasanya pola tersebut adalah teratur. Contohnya, misalkan ada bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Antara bilangan 1 ke bilangan 2 itu memiliki pola. Polanya yang mana? Contohnya 1 ke 2. 1 menjadi 2 itu harus ada penambahan 1. 1 ditambah 1 menjadi 2. Selanjutnya 2 ke 3. 2 supaya menjadi 3 harus juga ditambahkan 1. Nah, penambahan 1 itu adalah contoh pola barisan bilangan. Jadi teratur, ditambah 1, 2 ke 3 tambah 1, 3 ke 4 ditambah 1, semuanya penambahan polanya sama. Contoh berikutnya supaya kalian lebih paham lagi. Perhatikan contoh pola bilangan pada gambar berikut. Di sini Bapak sajikan sebuah segitiga pada gambar yang pertama, di mana gambar segitiga tersebut dapat disusun menjadi sebuah segitiga melalui batang korek api, di mana batang korek api tersebut disusun dan menjadi sebuah segitiga. Nah, di sini yang Bapak sampaikan pada gambar segitiga tersebut ada berapa batang korek api yang dapat menyusun sebuah segitiga tersebut. Pada gambar yang pertama, ternyata ada 3 batang korek api yang dapat menyusun segitiga tersebut. Di mana saja batangnya? Di sini ada 1 batang korek api, 2,
3. Nah, ini adalah batang korek api yang dapat menyusun sebuah segi 3. Jadi ada 3 batang. Sedangkan gambar yang kedua, perhatikan ada 2 buah segitiga. Berapa batang korek api yang dapat menyusun segitiga tersebut? Ternyata ada 5 batang. Di mana saja? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan gambar yang ketiga, ada berapa batang korek api? Ternyata ada 7 batang korek api yang menyusun 3 buah segi 3. Di mana batangnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan gambar yang keempat, ada 9 batang korek api yang dapat menyusun 4 buah segi 3. Jadi, banyak batang korek api yang dibutuhkan untuk menggambar atau menyusun segitiga pada gambar 1, 2, 3, dan 4 itu ada 3, 5, 7, dan 9. Coba kalian perhatikan, setiap gambar segitiga dari 3. Pada gambar yang pertama ada 3 batang korek api, gambar yang kedua ada 5 batang korek api, gambar yang ketiga 7 batang korek api, sedangkan gambar yang 4 ada 9 batang korek api. Perhatikan antara 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, apakah memiliki sebuah pola bilangan? Ternyata antara bilangan 3 ke 5 itu memiliki pola. Polanya apa? Yaitu 3 menjadi 5 itu harus ada penambahan 2. 3 ditambah 2 menjadi 5. Berarti pola bilangannya adalah ditambah 2. Sedangkan 5 ke 7 juga ditambah 2. Jadi penambahan polanya adalah ditambah 2. Sedangkan 7 ke 9 juga harus ditambah 2 supaya menjadi 9. Nah, jadi polanya teratur. Ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Contoh yang berikutnya kalian perhatikan. Sebelumnya, jadi di mana setiap bilangan 1 dengan bilangan berikutnya dengan pola menambahkan 2 yang di sini tadi. Ditambah 2, ditambah 2, juga ditambah 2. Perhatikan gambar pola atau contoh gambar pola berikut ini. Ada sebuah segi 4 yang disusun dari batang korek api dan menjadi sebuah segi 4. Pada gambar yang pertama ini ada 4 batang korek api. Ada 1, 2, 3, 4. Gambar yang kedua ada 7 batang korek api. Sedangkan pada gambar yang ketiga ada 10 batang korek api. Dan gambar yang keempat ada 13 batang korek api yang dapat menjadikan 4 buah segi 4. Nah, di mana banyak batang korek api yang dibutuhkan untuk membuat segi 4 tersebut. Pada gambar yang pertama ada 4. Ada 4 batang korek api, sedangkan gambar yang kedua ada 7 batang korek api, gambar yang ketiga 10 batang korek api, dan gambar yang keempat ada 13 batang korek api. Perhatikan antara 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13 apakah memiliki sebuah pola yang teratur? Ternyata 4 ke 7 itu juga memiliki pola. Polanya apa? Penambahan 3, di mana 4 supaya menjadi 7 ditambah 3. 7 ke 10 supaya 7 menjadi 10 juga ditambahkan 3. Antara bilangan 10 ke 13 juga ditambah 3. Berarti pada barisan
4, 7, 10, dan 13 itu dimana setiap bilangan 1 dengan bilangan berikutnya dengan polanya menambahkan 3. 4 ke 7 ditambah 3, 7 ke 10 ditambah 3, 10 ke 13 juga ditambah 3. Nah, itu adalah contoh pola barisan bilangan, di mana barisan bilangannya 4, 7, 10, dan 13, dan seterusnya. Di sini, ini tadi kalian telah belajar pola bilangannya yang secara teratur. Di sini Bapak akan sampaikan lagi, ada barisan bilangan khusus dan polanya. Yang pertama ada barisan bilangan asli. Contohnya, bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Itu adalah contoh bilangan asli, di mana polanya antara bilangan 1 ke bilangan berikutnya itu memiliki suatu pola, yaitu setiap bilangan 1 dengan bilangan berikutnya dengan pola menambahkan 1, 1 ke 2 tambah 1, 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 4 ditambah 1, 4 ke 5 ditambah 1, dan seterusnya. Itu adalah barisan bilangan asli. Yang kedua ada namanya barisan bilangan ganjil. Contoh bilangan ganjil ada angka 1, terus ada angka 3, ada angka 5, ada angka 7, ada angka 9, dan ada angka 11, dan seterusnya. Jadi, setiap bilangan 1 ke bilangan selanjutnya pada bilangan ganjil, itu setiap bilangan 1 dengan bilangan berikutnya dengan polanya menambahkan 2. Dari 1 ke 3 ditambah 2. 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 ditambah 2, dan 9 ke 11 juga ditambah 2. Yang ketiga, barisan bilangan khusus. Ada barisan bilangan segitiga. Contoh barisan bilangan segitiga, barisannya adalah 1, 3, 6, 10, dan 15, di mana setiap bilangan 1 dengan bilangan yang lainnya polanya itu menambahkan 2. 2 itu untuk 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4, 10 ke 15 ditambah 5. Itu setiap pola kelanjutannya terus menerus itu untuk penambahan polanya selalu ditambahkan dengan angka 1, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan seterusnya. Contoh barisan bilangan khusus yang selanjutnya adalah barisan bilangan persegi panjang. Contohnya yaitu 2, 6, 12, 20, dan seterusnya, di mana setiap bilangan antara bilangan 1 ke bilangan yang selanjutnya itu polanya selalu menambahkan 4, 6, 8, 10, 2 ke 6 ditambah 4, 6 ke 12 ditambah 6, 12 ke 20 ditambah 8. Setelah itu 20 ke bilangan selanjutnya ditambahkan 10. 20 tambah 10 jadi 30. Itu adalah contoh dari barisan bilangan persegi panjang, di mana setiap bilangan 1 dengan bilangan berikutnya pola penambahannya yaitu 4, 6, 8, 10. Di mana polanya selalu menambahkan 2. Setiap ke bilangan selanjutnya polanya selalu ditambahkan 2. 4 menjadi 6, 6 menjadi 8, 8 jadi 10, 10 menjadi 12, dan seterusnya. Pola barisan bilangan khusus yang selanjutnya adalah barisan bilangan segitiga Paskal. Contoh segitiga Paskal seperti ini.
Nah, ingat untuk barisan segitiga Pascal pada ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan selalu angka 1, baik baris 1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, baris ketujuh, selalu sebelah kiri dan sebelah kanan yang paling ujung itu harus angka 1. Terus coba perhatikan, kenapa di situ menjadi 2? Sedangkan yang sebelah kiri, yang baris kedua 1, 1. Iya, kenapa? Karena untuk menjadi 2 di sini adalah pola penambahannya 1 ditambah sini, 1 ditambah 1 menjadi 2. Untuk mendapatkan angka nomor 2 yaitu 1 tambah 1 menjadi 2. Sedangkan coba perhatikan di sini. Kenapa menjadi 3? Ingat, setiap baris pada segitiga Pascal itu memiliki polanya. Baris yang pertama hanya 1 angka. Baris yang kedua 2 angka. Baris yang ketiga ada 3. Baris yang keempat ada 4. Baris yang kelima ada 5 bilangan dan seterusnya. Untuk memperoleh bilangannya ya seperti ini. Contohnya yang tadi. Supaya menjadi 2 pada baris yang ketiga, yaitu dengan menambahkan bilangan yang di atas, 1 ditambah 1 jadi 2. Setelah itu untuk menjadi 3 pada baris yang keempat, yaitu 1 ditambah 2. Untuk menjadi 6 pada baris yang kelima, yaitu 3 ditambah 3. Sama halnya dengan yang sebelahnya pada baris yang kelima, untuk mendapatkan 4 yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Yang di sini juga sama pada baris yang kelima, untuk mendapatkan 4, 1 ditambah 3 sama dengan 4 dan seterusnya sama untuk mendapatkan bilangan pada segitiga Pascal. Nah, kalian setelah memahami pada pembelajaran yang tadi, kalian Bapak tugaskan untuk mencatat di buku kalian masing-masing contoh soal. Yang pertama, perhatikan pola gambar berikut. Ada beberapa buah segitiga. Nah, yang Bapak tanyakan, banyak gambar segitiga pada gambar keempat. Ada berapa? Contohnya sudah Bapak ajarkan tadi. Yang kedua, perhatikan pola gambar berikut. Ada banyak gambar lingkaran, pada gambar keempat ada berapa lingkarannya yang bulat-bulat. Yang ketiga yaitu ada segi 4 yang membentuk seperti bumerang. Banyak gambar kotak pada gambar kelima. Di sini sudah ada 3, berarti mencari gambar yang kelima ada berapa untuk segi 4 tersebut. Nah, jadi untuk pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan yang tidak paham tentang penjelasan Bapak tadi, bisa saja menghubungi Bapak lewat WA atau yang lainnya. Jadi untuk pembelajaran kali ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.